Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun sahabat SPM berada. Kembali lagi nih bersama gua Fajar Sidik di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal Channel edisi 2 November 2021. Pada edisi ini kita akan ngebahas nih apa yang terjadi pada pergerakan IHSG pada perdagangan kemarin tanggal 1 November 2021 yang dimana merah ya, serta apa yang terjadi, kira-kira emiten apa yang menarik untuk diperdagangkan pada perdagangan hari ini tanggal 2 November 2021. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk check it out. Analisis teknikal saham harian 2 November 2021. Ini adalah pergerakan indeks harian ya pada perdagangan kemarin tanggal 1 November 2021. Secara overall lihat merah 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 merah. Baik itu IHSG minus 0,58, LQ45 minus 0,84, Kompas 100 minus 0,64%. Jadi secara overall mengalami tekanan merah pada awal bulan ini. Tetapi walaupun gitu, ada yang namanya selalu top gainers dan top loser. Top gainers ada Koko Waran, ada Atap, Boba, Wifi Waran, IATA, dan ANJT. Sedangkan top loser ada Kios, Slis, Abba, Lak, Digi, dan Seger. Dan ini adalah pergerakan IHSG pada perdagangan kemarin. Itu bisa dilihat bahwa awal sesi dia membuka gap, kemudian kemudian waktunya adalah sideways dan akhirnya mengalami turun. Jadi koreksi, datar cenderung koreksi. Tapi lihat di akhir sesi tidak ada kenaikan dan tidak ada penurunan. Jadi potensi antara membentuk gap lagi itu ya kecil ya kemungkinan gitu. Jadi kecenderungan hari ini pun akan sama, yaitu adalah bisa naik tapi naiknya tidak signifikan, kemudian cenderung datar dan turun pada akhir sesi nanti. Dan inilah top net foreign buy serta top net foreign sell pada perdagangan kemarin. Yaitu ada Zinc, SCMA, KLBF, KIR, dan BMRI. Lalu sell-nya ada BP, Bumi, Behit, Buka, dan Friend. Dan ini adalah pom-pom news pada perdagangan hari ini. Itu ada beberapa yang menarik. Yaitu yang pertama berita dari CNBC Indonesia. Luar biasa, saham tekstil ngamuk ramai-ramai. Ada apa? Saham-saham emiten tekstil dan garmen ramai-ramai ditutup menguat pada perdagangan Jumat 29 Oktober 2021. Di tengah indeks harga saham gabungan melesat 1,03% ke posisi 6.591,35%. Berita kedua, single system akan dongkrak kinerja BSI. Berita dari investor.id. PT Bank Syariah Indonesia (BSI) secara resmi menuntaskan integrasi sistem 3 bank legalasi menjadi sistem tunggal single system per 1 November 2021. Sistem tunggal ini akan mendongkrak kinerja emiten bersandi saham BRIS itu dari sisi aset, laba, pembiayaan, dan lain sebagainya macamnya. Ada dua berita kabar positif tadi ya mengenai luar biasa, itu penggiringan opininya luar biasa saham. Itu udah kalimat sentimen positif ya, itu udah pesenannya di bandar, kata-katanya di judul. Lalu yang kedua beritanya single system akan dongkrak, akan juga itu adalah opini, suggestion yang ditanam. Berita ketiga, Trisula Group luncurkan e-commerce youshopping.com. Wah, ini mau nyaingin ini ya, Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee kayaknya, yaitu youshopping.com. Trisula Group, pemilik saham tekstil dan garmen di kedua perusahaan yaitu PT Trisula International, TRIS, dan PT Trisula Tekstil Industri Bell yang merupakan emiten integrated apparel provider telah resmi meluncurkan platform e-commerce baru. Berarti ini kabar baik untuk TRIS ya, TRIS dan Bell. Itulah yang mengapa mendongkrak yang namanya tadi saham tekstil. Jadi saling berkaitan satu sama lainnya gitu.
Lalu berita selanjutnya, berita dari CNBC Indonesia, manufaktur Amerika Serikat diyakini kuat, Wall Street dibuka di zona hijau. Bursa saham Amerika Serikat menguat pada pembukaan perdagangan Senin 1 November 2021 di tengah antisipasi data manufaktur yang dinilai akan memberikan kabar bagus. Satu kelima positif artinya di sini karena Wall Street dibuka di zona hijau, ini menggambarkan bahwa pada awal sesi nanti kemungkinan akan hijau dulu sekitar jam 10 jam 11 lah maksimal sebelum akhirnya turun kembali. Jadi kita bisa memanfaatkan momen itu sekitar sejam 2 jam setelah bursa mengalami buka. Next, berita terakhir, berita dari Harian Bisnis Indonesia. Harga CPO melambung, Sampurna Agro dengan kode emiten SGRO yakin kinerja makin moncer. Pelonggaran lockdown di negara-negara konsumen minyak nabati seperti China dan kebijakan pengurangan pajak impor dari India memicu peningkatan permintaan komoditas sawit. Emiten perkebunan kelapa sawit PT Sampurna Agro (SGRO) percaya diri kinerjanya hingga akhir tahun ini akan maksimal seiring terus tingginya harga minyak sawit dunia. Ini kalimat penggiring positifnya ya. Yakin kinerja makin moncer. Itu adalah kalimat penggiringan sentimen positif yang dikirim kepada retail. Dan ini adalah analisis teknikal harian yang bisa teman-teman gunakan trading banyak untuk perdagangan hari ini. Sebelum itu, di sini gue menjelaskan dua indikator yang gue pakai. Pertama adalah indikator William Fractals. William Fractals ini sebenarnya mirip-mirip kayak indikator bisa dibilang Golden Cross, Golden Dead Cross ya, tapi porsinya lebih kecil lagi. Tujuannya emang hanya untuk scalper gitu. Dimana cara bacanya, kalau panah, ini kan ada panah nih, panah nujunya ke atas, itu menggambarkan emiten tersebut bakal up. Tapi kalau menunjukkan ke bawah, maka emiten tersebut menunjukkan down. Jadi caranya gimana? Beli di sini, jual di sini. Beli, nah ini menanjakan up. Jadi saat menunjukkan ini, silakan dikoleksi gitu ya. Silakan dikoleksi, lihat, set langsung naik. Tapi yang kita harus perhatikan juga adalah standard deviation. Standard deviation itu apa? Standard deviation adalah indikator yang digunakan untuk melihat tingkat volatilitas pasar. Jadi di sini bukan sentimen yang dilihat, tapi kekuatan dari volatilnya itu sendiri. Semakin tinggi itu menandakan semakin volatile. Artinya naiknya itu bisa mudah, turunnya bisa sangat mudah. Tapi kalau misalkan turun itu cenderung akan ke arah sideways dulu gitu. Jadi cuma sesederhana itu ngelihat. Jadi kalau kita ngelihat ini ada di sini, berarti pada awal-awal sesi emiten ini akan standar dulu, slow but sure gitu. Dengan ini kita bisa menentukan trading plan-nya, beli atap di 100 sampai 120, cut loss di 80, jual di 140 sampai 160, kemungkinan naik 90%. Karena tadi pada perdagangan kemarin dia top gainers number one. Kedua ada Bika. Lihat Bika di sini sideways ya, karena ininya volatilnya rendah, berarti kemungkinan sideways, tetapi bisa dilihat di sini dia turun. Jadi ini akan turun dikit. Jadi kita bisa menunggu momennya pada awal-awal sesi untuk masuk di emiten Bika. Jadi bisa beli di 264 sampai 272, cut loss di 254, jual di 292 sampai 320, kemungkinan naik 41,67%. Selanjutnya adalah BKSL. Lihat BKSL di sini masih dikategorikan sedang ya. Jadi dia akan sideways dulu nih, lihat kayak gini. Dia akan sideways, baru menentukan posisi turun dikit, baru menentukan posisi naik, datar dikit, baru naik gitu. Jadi dia akan sideways dulu sepanjang itu sebelum menentukan arah naik ataupun turun. Jadi kalian bisa memanfaatkan ini untuk beli di 61 sampai 63, cut loss di 58, jual di 65 sampai 66. Potensi sideways itu yang lu gunain untuk trading scalper. Dengan kemungkinan naik 53,23%. Terakhir adalah BSDE, lihat naik. Lalu selanjutnya di sini juga masih volatilnya tinggi. Jadi kemungkinan bisa naik ataupun turun. Dengan potensi fraktal ini naik, maka kan kemungkinan naiknya cukup tinggi.
Jadi lu bisa beli di 1080 sampai 1095, cut loss di 1050, jual di 1140 sampai 1160, kemungkinan naik 44,90%. Kurang lebih itu yang bisa gue sampaikan pada perdagangan hari ini. Silahkan digunakan dengan baik. Happy cuan. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di bawah ini. Gue Fajar Sidik pamit. Bye.